Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita ini Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, yakni Luhut Bin Sarpanjaitan menilai bahwa Indonesia belum membutuhkan narasi perubahan. Dia menilai bahwa narasi perubahan justru akan membuat negara jalan di tempat, mengingat bonus demografi akan eh, bonus demografi hanya terjadi sekitar tahun 2030. Maka upaya yang dibutuhkan adalah saat ini adalah keberlanjutan. Maksudnya keberlanjutan rezim yang ada, gitu ya. Lebih lanjut, dia meyakini jika pemimpin selanjutnya tak melanjutkan program yang telah berjalan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka Indonesia tidak akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau high income country. Nah, apakah Indonesia tak membutuhkan perubahan? Emang iya. Apakah perubahan tak akan terjadi pasca pemilu 2024? Nah, bagaimana seharusnya umat ini bersikap? Untuk bahasnya kami terhubung dengan analis politik dan media, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Ya, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, baik, saya selalu. Ya, Bung Hanif, Menko Marves atau mungkin lebih kenal dengan Menko Marvel, saking supernya gitu ya. Ini mengatakan Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan ini mengatakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar sehingga tak perlu kayak ada pihak yang berbicara tentang perubahan. Luhut mengatakan RI tak butuh narasi perubahan tapi keberlanjutan. Apakah Bung Hanif setuju dengan pernyataan tersebut? Ya, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Pak Luhut tadi ya, memang beliau ini kan sudah senior ya di pemerintahan ya pasca purna tugas dari kedinasan militer. Nah, memang kalau antara setuju dan tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwasanya terkait dengan apakah itu keberlanjutan atau terkait dengan adanya perubahan, ini juga menjadi satu diskursus tersendiri ya. Pasalnya pada pemilu kali ini pun masyarakat sebetulnya inginnya perubahan ya, yakni perubahan menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, adapun narasi yang disampaikan oleh beberapa pejabat yang sebetulnya mereka juga masuk dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini kan ingin apa-apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, kan begitu. Nah, narasinya kan begitu. Maka di antara ketiga calon kemarin ya, siapa yang paling getol ya ingin melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, program-programnya. Nah, itulah yang sepertinya mendapatkan dukungan. Termasuk Pak Luhut ini kan juga melabuhkan dukungannya ke Pak Prabowo ya pada masa itu. Nah, karenanya yang patut kita cermati juga bahwa sebetulnya antara perubahan maupun juga keberlanjutan ini kan sama-sama pada sebuah fase ya atau tahapan yang memang kedepannya juga kadang-kadang ini apakah itu perubahan nanti tidak semata fundamental, kalaulah itu keberlanjutan pun keberlanjutan juga memperlanjutkan program-program yang ada sebelumnya ya sehingga ini yang tentu menjadi catatan penting bagi kita. Nah, alhasil kalau kita cermati bahwa ke depan ya Indonesia juga kalau ingin berubah tentu berubahnya lebih baik. Kalaupun lanjut, ingin juga lanjut lebih baik. Kan gitu ya. Jangan sampai melanjutkan kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Seperti itu Mas Nanang. Oh ya, jangan sampai kita gagal melanjutkan. Baik, Bung Hanif. Hari pemungutan hari pemilu itu telah
digelar 14 Februari kemarin. Pemilu di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1955, tepatnya 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan 25 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Semua partai politik peserta pemilu menjanjikan perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Apakah pemilu ini bisa menghasilkan perubahan positif bagi rakyat, Bung Hani? Nah, kalau kita cermati juga apakah perubahan ya yang dimaksud perubahan itu apakah sekedar perubahan orang ya atau juga sampai kepada perubahan sistem. Nah, ini yang juga menjadi poin yang perlu kita cermati juga lebih utuh ya. Pasalnya pemilu-pemilu di dalam sistem demokrasi itu kan sekedar merubah orang satu ke orang yang lain atau bahkan orang sebelumnya juga melanjutkan di periode berikutnya ya. Kalau itu contoh katakan legislatif bisa juga dalam pemilihan presiden. Nah, ini juga kita perlu cermati bahwa tidak serta-merta pemilu yang ada di dalam sistem demokrasi itu membawa sebuah perubahan, ya kan? Pasalnya yang sering terjadi adalah perubahan orang, sistemnya masih di dalam sistem yang sama, ya ini sistem demokrasi. Nah, alhasil kalau berubah orang itu juga berubah nanti cara pandang, cara pikir, dan juga cara pemilihan-pemilihan khususnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ke depan. Begitu pula dengan kepentingan-kepentingan nanti yang akan diambil ya kaitannya dengan urusan kenegaraan ini. Nah, makanya kalau kita pahami secara bersama-sama bahwasanya pemilu pun juga belum bisa memberikan dampak yang positif ya terkait dengan menghasilkan perubahan bagi rakyat. Kenapa? Kalau kita berkaca kepada pemilu-pemilu yang terjadi sebelum-sebelumnya sebelum pada liberalisasi politik ya pasca reformasi itu kan pemilu dahulu mungkin lebih tenang ya karena dikooptasi oleh kekuasaan ya misalnya pada masa Orde Baru sehingga yang menjadi presiden ya Pak Soeharto ya pada waktu itu ya dan partai penguasa pun Golkar. Nah, namun pasca reformasi ada liberalisasi politik, kemudian muncul banyak partai dan juga partai yang asalnya tiga itu berpecah belah ya menjadi partai-partai kecil dan juga itu pun juga memunculkan aktor-aktor politik yang baru. Nah, sehingga apa perubahan yang ada ya sama saja. Bahkan cenderung sekarang ketika ada liberalisasi politik itu cenderung bebas, liberal aturan-aturan pun juga demikian ya. Bahkan orang-orang yang menjalankan atau duduk di dalam kursi kekuasaan pun juga kadang-kadang bukan orang yang memiliki kepekaan kepada urusan rakyat, tapi mereka lebih mementingkan kepentingan politik mereka sendiri, kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, bahkan juga kepentingan oligarki yang notabene mereka kadang-kadang disupport ya ketika masa kampanye yang ada. Nah, alhasil kadang-kadang inilah yang membuat dilematis di kehidupan rakyat kita ini ya ketika masa pemilu tiba ya ingin memilih yang baik ya tapi kadang-kadang juga masih pada sistem yang sama. Nah, alhasil apa? Kalaupun ada perubahan itu hanya perubahan yang sedikit. Nah, tidak sampai kepada perubahan fundamental. Karenanya apa? Sebetulnya yang dibutuhkan negeri ini adalah perubahan yang fundamental dan juga untuk memberikan solusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebetulnya saat ini sudah melenceng jauh dari apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Seperti itu, Mas Tana. Bung Hanif, ini reformasi yang sudah berjalan bukan bukan lagi hitungan tahunan ya, tapi udah 20 tahunan. Ini sebenarnya sudah menjadikan negeri ini katanya itu lebih demokratis. Bahkan negeri ini dianggap sebagai proses sebuah negara yang punya rate sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat eh, dan dan India gitu. Apakah proses demokrasi yang semakin demokratis itu yang katanya kayak gitu ya itu korelatif dengan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan rakyat yang baik, Bung Andi? Ya, peringkat nomor 3 di dunia ini tidak serta-merta juga menunjukkan adanya nilai kesejahteraan ya di tengah-tengah kehidupan kita ya.
faktanya apa? Kita juga bisa melihat kan begitu. Kekayaan negeri ini yang notabene itu melimpah ruah, itu kan seharusnya menjadi salah satu tanda bahwa negara ini atau negeri yang dihuni oleh mayoritas Muslim ini adalah negara yang memiliki kesejahteraan yang lebih ya dibandingkan dengan yang lain. Alih-alih kita ngomongin kesejahteraan ya, pada faktanya juga itu pun masih jauh panggang dari api ya. Kekayaan yang ada tidak bisa dinikmati oleh rakyat ya. Apakah itu dengan harga yang murah atau bahkan lebih-lebih gratis. Bahkan kalau bisa hasil dari kekayaan itu kan adanya kemakmuran di dalam setiap sisi kehidupan, misalnya sandang, pangan, papan, begitu juga sisi kesehatan, ya, pendidikan dan juga sisi keamanan. Nah, itu tidak pernah terjadi ya. Makanya sistem demokrasi itu kan sebetulnya sistem manusia yang mudah sekali dikooptasi, diakali, bahkan mudah sekali dikangkangi oleh kepentingan politik. Nah, selama sistem ini masih memisahkan ya antara agama dengan kehidupan dan juga memang basis dari demokrasi dengan sekularisme dan juga ditopang oleh liberalisme, maka yang terjadi apa? Ya kehidupan ini semakin rusak dan kacau. Nah, kita tengok banyak sekali aturan-aturan ya yang nanti akan dimunculkan ya, bahkan belum lagi ini kan nanti ada makan siang gratis misalnya tapi memangkas subsidi BBM. Nah ini kan lucu sekali kan gitu ya. Ya ingin dapat enak makan gratis tapi ternyata satu sisi subsidi dipangkas. Padahal subsidi itu sebenarnya kewajiban dari penguasa kepada rakyatnya, bukan kok karena keterpaksaan atau karena amanah, tidak, ya itu sebetulnya kewajiban karena memang kewajiban dalam bernegara atau siapapun nanti yang memimpin negeri ini adalah ya pemimpin yang mengerti ya urusan kehidupan rakyatnya. Dan ngomongkan kesejahteraan itu bukan sekedar ucapan, tapi perlu juga diwujudkan dalam sebuah tindakan, ya tindakan dengan sistem yang baik, dengan aturan yang baik, dan juga sepenuh hati ya melayani urusan rakyat. Sehingga kalau memandang kekuasaan itu ya bukan semata-mata ingin berkuasa dan dikenang, tapi apakah mereka para pemimpin negeri ini itu ingin membuat sebuah tanda kebaikan di alam ini, sehingga ketika mereka nanti di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban itu dengan pertanggungjawaban yang tepat gitu ya. Jangan sampai nanti malah ketika di hari kiamat menjadi orang-orang yang merugi ya, karena kezoliman yang dibuat oleh penguasa. Masya Allah, itu sungguh kita tidak bisa menyangka bagaimana nanti pemimpin-pemimpin yang berbuat zolim pada rakyat, kemudian rakyat itu datang satu persatu ya. Ya awalnya mungkin hilang pahalanya satu, pahala sholatnya hilang, hajinya hilang dan sebagainya. Ya kemudian nanti dosa rakyatnya ditimpakan oleh mereka, sehingga itulah orang-orang yang merugi. Nah seperti itu Mas. Eh, Baik, Bung Hanif, demokrasi dan proses demokratisasi itu diharapkan membawa kehidupan rakyat menjadi yang menuju lebih yang ini ya, lebih baik, lebih makmur. Nah, faktanya apakah itu benar atau jangan-jangan itu hanya pepesan kosong atau tong kosong nyaring bunyinya? Kayak gitu. Ya, memang gini ya, kalau selama saya mengkaji terkait dengan politik dan demokrasi itu kan terkadang ya sistem politik demokrasi itu tidak saintifik ya kadang-kadang atau juga irasional. Ya bayangkan kalau kita ngomongkan standar kemenangan itu dari suara ya, satu suara ini kan persen persen kan, orang per orang, tanpa memandang apakah dia baik ataupun buruk dalam kehidupannya ya, apakah dia orang amanah atau tidak amanah, tapi kan nilainya pada nah. Dan kalau kita menilai dari suara dari satu orang per orang ini juga sangat relatif kan gitu. Nah, tidak rasional juga ya, bahkan sering kerap terjadi kalaupun ya ada seorang politisi ataupun calon yang mereka itu dianggap dekat dengan kelompok agamis, katakan begitu ya. Misalnya dia terpilih menang, itu juga tidak segan-segan akan disingkirkan ya dengan ragam cara, apakah itu dengan kebohongan, dengan manipulasi ataupun sampai kepada kudeta misalnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, fakta demokratisasi di negeri-negeri kaum muslimin seperti di Indonesia ini kan sebetulnya dalam rangka mengungkung ya kaum muslimin ini agar jauh dari agamanya, agar jauh dari Islam. Padahal sebetulnya sejatinya Islam juga punya politik yang agung dan mulia,
yang itu berbeda dengan sistem demokrasi. Bahkan kalau umat Islam itu menyadari bahwa ada politik Islam yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ini juga menjadi amanat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka inilah pilihan politik yang terbaik, bukan demokrasi. Nah, seringnya kan kita ketika dalam pilihan politik demokrasi itu kan seolah-olah didorong dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, memilih pemimpin ya, adanya ulil amri yang baik dan sebagainya. Tapi ketika mereka jadi, mereka tidak menjadi ulil amri yang baik ya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam menjalankan syariat Islam kan begitu. Nah, ini realita kan gitu nah. Faktanya demokrasi itu kan ya sungguh-sungguh merusak ya di dalam kehidupan ini. Ya bayangkan di dalam sistem demokrasi muncul yang namanya apa, liberalisme aturan kan gitu ya, tidak mengenal halal dan haram ya di dalam demokrasi, apalagi mengenal pahala dan dosa. Makanya kalau di dalam suatu pesta demokrasi adanya kecurangan ya itu bagi pelaku demokrasi itu ya sah-sah saja ya, kalaupun nanti ada di persidangan dan sebagainya ya, demokrasi itu ya seperti itu. Oh, watak aslinya rusak dan merusak, bahkan juga terkesan juga memecah belah umat manusia. Karenanya kalau kita sebagai seorang muslim maka sebetulnya ya ada satu politik Islam yang sungguh agung dan mulia, yang ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin serta para sahabat yang meneladani kehidupan Rasulullah. Seperti itu Mas Nanang. Jadi Bung Hanif, demokrasi ini memang ya membawa perubahan, meskipun mungkin cuma perubahan pemimpin, tapi bukan perubahan yang memihak rakyat gitu ya, tapi memihak yang lain. Nah, menurut Bung Hanif, solusi dalam Islam bagaimana ini? Masa mau begini terus gitu ya? Ya, memang demokrasi itu kan memihak kepada kelompok-kelompok oligarki ya. Apakah itu elit politik yang memang mereka itu berkumpul dalam sebuah partai politik, atau juga segelintir elit yang mereka memiliki kekuatan modal ya, dalam hal ini terkait dengan bisnis, kemudian penguasaan hajat hidup manusia dan sebagainya. Nah, sehingga ini saling berkelindan. Nah, karenanya demokrasi yang kalau yang diterapkan di negeri ini sekarang ini kan menuju kepada fase pada titik nadir kan gitu ya. Kita melihat bagaimana kecurangan ya, semua bicara kecurangan, kecurangan dan sebagainya. Dan ini pun juga tidak kali ini saja ya, mungkin sejak dulu ya. Demokrasi kan seperti itu ya, bisa aja dimanipulasi kan begitu. Nah, nanti kalau nggak bilang curang seperti apa ya, mau jujur seperti apa. Lawang sistem ini nggak mengenal tadi ya etika ya, nggak beretika juga tidak ya, nggak juga mengenal apakah itu ini boleh atau tidak ya. Nah, karenanya ini bebas sebebas-bebasnya ya. Makanya sampai kapanpun sistem demokrasi ini pasti akan memihak tadi kelompok elit politik ya, kelompok juga elit oligarki dan juga kepentingan-kepentingan partai dan meniadakan kepentingan rakyat. Kalaulah rakyat itu diurusi itu pada bagian yang terkecil gitu ya. Giliran kalau kepentingan mereka itu Masya Allah ya, melayaninya luar biasa. Nah, karenanya masyarakat atau umat Islam saat ini perlunya ya, dengan melihat fakta-fakta tadi ya, pemilu yang sudah berlangsung, kemudian juga munculnya banyak kecurangan dan sebagainya, kita tidak bisa lagi berharap kepada sistem yang ya curang dan menghasilkan kecurangan berikutnya kan gitu loh. Atau sistem yang rusak dan juga merusak. Nah, tidak bisa. Harus kepada sistem yang lebih baik. Nah, disinilah esensinya kenapa umat Islam ataupun rakyat di negeri ini perlu melek politik Islam. Politik yang memiliki makna yang agung dan mulia, yaitu mengurusi urusan umat, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah. Nah, dan sekali lagi, seorang pemimpin ketika mengambil ya syariat Islam inilah yang sebenarnya layak disebut oleh ulil amri minkum ya. Jadi pemimpin di antara kalian yang menaati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi melihat seseorang pemimpin yang itu layak sebagai sebut ulil amri ya tadi mengambil syariat Islam secara utuh. Ya tidak sekadar dia sholat, dia puasa, iya itu salah satu indikasinya. Nah, lebih-lebih juga dalam mengambil konsekuensi keimanan terkait dengan penerapan Islam. Nah, karenanya mari
bagi umat Islam yang ada di negeri ini ya, jangan lagi terkecoh atau terbujuk lagi oleh rayuan-rayuan demokrasi, karena demokrasi itu senantiasa menjebak umat Islam. Bahkan kita tidak sadar serta-merta ya, ikut euforia dalam sebuah pesta yang sebetulnya pesta itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan kekotoran. Nah, pertanyaannya, siapa yang nanti akan mencuci piring yang kotor-kotor tadi? Masa dibebankan kepada umat Islam, kan begitu ya? Mereka yang berbuat, ya kita yang terkena dampak. Jadi berjuanglah untuk politik Islam, dan juga berjuanglah agar para penguasa di negeri ini itu tahu bahwasanya mereka itu berkuasa, harusnya mengambil syariat Islam secara kafah. Baik, Bung Hanif, atas pemaparannya kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga ini membuka wacana kita semua untuk ya lebih melihat lagi demokrasi dengan segala kekurangannya dan apa kita mau mempertahankannya kan gitu ya. Sementara ada sistem alternatif lain. Baik, semoga pengurus keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nang Tiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.